Hey, what's up everybody? Balik lagi dengan Michael Justin di Suka-Suka Gue Coffee Channel. Di episode ini kita bakal ngebahas dripper yang lagi lumayan ngetrend. Namanya adalah Tricolate. Apa Tricolate? Apa Tricolate? Nggak tahu. Tricolate. Gitulah pokoknya. Jadi ini Australian made. Terus dia juga dibuat dari plastik kayaknya. Triton plastik, BPA and BPS free. Nggak tahu Triton plastik itu apa, tapi plastik yang BPA free. Jadi mestinya safe to consume untuk makanan dan minuman. Jadi food grade ya. Dari dalamnya dia itu ada beberapa part. Ada si paper filternya yang secara ukuran sepertinya dia lebih besar dari Aeropress. Terus juga papernya ini biodegradable. Jadi dia bisa terdegradasi, ditaruh aja di tanah gitu, terdegradasi dan tercompostable nggak ya? Nggak ada tulisannya compostable apa nggak. Tapi dia biodegradable. Terus dia ada si dripper thing-nya ini. Itu dia, ininya bisa dilepas nih, si bawahnya ini isinya banyak bolongan-bolongan. Terus dia ada atasnya yang ditaruh di atasnya seperti ini untuk air kita. Oke, jadi secara pembuatan ini mirip dengan apa ya? Dia immersion enggak, tapi lebih ke percolation. Soalnya airnya enggak terimmerse seluruhnya di chamber ini, tapi dia turun pelan-pelan. Mungkin kayak bikin Aeropress tanpa dipres. Anyway, kita akan coba buat. Ini gue belinya di Space Roastery di websitenya apa di Tokopedia ya? Lupa, kayaknya Tokopedia. Jadi mungkin teman-teman bisa beli di antara websitenya apa di e-commerce-nya Space Roastery, tapi beli di situ. Terus kita akan ngebrew kopi dari, ada dua nih pilihannya apa ya? Dari Common Grounds. Ada Indonesia Forest Manggarai, tapi bukan Catur Collection. Terus ada Bali Kintamani yang juga bukan Catur Collection. Gimana sih? Ini natural, yang si Flores Manggarainya wash. Jadi Common Grounds baru ngeluarin distinct namanya Caffeine Pills. Sebenarnya sih kopi, tapi bentuknya lucu kayak obat gitu. Jadi dibilangnya Caffeine Pills. Dia ukurannya 45 gram kalau nggak salah, 40. Kita akan coba Kintamani kali ya. Flores mulu bosen. Oke, jadi kita akan panasin airnya. Kebetulan untuk si Tricolate ini gue udah nyobain berapa kali. Itu dia, dan menurut brew guide-nya di ininya mereka itu bagusnya menggunakan air yang mendidih. Jadi kita akan masukin airnya aja sampai mendidih, habis itu kita pakai untuk brew. Terus juga keunggulan dari si Tricolate ini, dia katanya tidak membutuhkan kettle gooseneck karena tinggal dituang aja, mau dituang di kiri, mau dituang di kanan, mau dituang di tengah, dia akan terdistribusi secara menyeluruh oleh si shower screen ini. Jadi agak-agak mirip kayak kalau pakai mesin espresso, itu dia airnya akan turun secara menyeluruh di seluruh lubang-lubang. Oke. Kita akan taruh di atas dripper kita. Terus kita akan masukin si paper filter ini. Paper filternya rasanya sih agak lebih tebal dikit dari Aeropress, tapi nggak tebal-tebal banget sih. Ini nggak tahu ya, belinya bakal gampang tersedia apa enggak si paper filternya ini, tapi mestinya oke lah. Kalau Space jual drippernya, pasti dia jual ininya juga. Honestly belum terlalu nyari-nyari lagi di e-commerce apakah ada yang jual paper filternya doang, tapi mestinya sih lumayan bisa. Oke, untuk ini karena dia secara proses brewing itu airnya turunnya akan agak lama, jadi kita akan menggunakan grind size yang lumayan coarse, lumayan kasar.
Di Comandante yang ini kita akan pakai 25 klik. Jadi 25 klik itu ukurannya sebenarnya kalau buat gua pribadi itu nggak kasar-kasar banget karena gue lebih suka emang yang segituan. Tapi biasanya kalau kopinya Indonesia agak gue turunin jadi 22 apa 23. Tapi karena ini kita mau agak lebih kasar 25 itu mestinya sih oke. Kita akan bikin pakai 20 gram. Kenapa nggak 30 gram kayak biasanya? Karena kalian protes katanya kalau 30 gram kegedean. So, to shut you up, we're getting you 20 grams of coffee. Enggak sih. Sebenarnya karena si Tricolate ini juga kasih sarannya dia 15 sampai 20 gram. Karena dengan menggunakan si Tricolate ini, klaimnya mereka adalah kita bisa mengekstrak lebih banyak percentage yang ada di kopi ini. Jadi si extraction percentage-nya katanya akan bisa lebih tinggi. Jadi kopinya nggak perlu banyak-banyak, rasionya bisa kita panjangin. Jadi gua akan pakai 1:15 yang biasanya nggak pernah gue pakai kalau bikin manual brew. Oke, jadi kita akan grind. Kebetulan gue pakai cranknya yang XL, jadi lebih halus, lebih mudah, nggak terlalu berat. Oke, kita akan basahin dulu paper filternya seperti biasa. Dikit aja yang ini, nggak nyampe 50 gram, mestinya udah oke. Terus kita akan menggunakan rasio 1:15, jadi 20 gram kopi, 300 gram air, bloomingnya 40, jadi 2 kali lipat aja. Terus juga kita akan langsung, habis blooming, kita akan langsung taruh semua airnya di atas sebagai si brewing waternya. Jadi nggak ada pulse 1, pulse 2, pulse 3. Karena salah satu keunggulan si Tricolate ini katanya dia cara bikinnya gampang. Exciting. Oke, jadi masukin si kopinya. Pastiin sebelum nurunin airnya itu kita agak digoyang-goyang dikit nih supaya rata. Jadi salah satu kekurangannya untuk yang chambernya tinggi gini biasanya dia suka numpuk di kiri, di kanan, di depan gitu. Jadi kita harus ratain supaya mengurangi resiko uneven extraction. Oke, habis itu kita akan bloom selama sekitar 35 sampai 40 detik. Sebanyak 40 gram. Oke, jadi salah satu keunggulannya adalah karena nggak perlu muter-muter, nggak perlu zigzag, whatever, itu nggak perlu pakai gooseneck kettle. Jadi kalau lagi traveling, apa nggak punya gooseneck kettle, ini lumayan membantu. Tapi harganya lumayan juga, jadi sama aja. Oke, jadi di sini kelihatan nggak ya? Cukup basah semua, ada satu spot dikit yang nggak basah, tapi in general lumayan oke. Adakah air yang ketinggalan? Ada air ketinggalan dikit, tapi nggak banyak. Oke, udah 40 detik. Kita akan dump seluruh air sisanya sampai jadi 300 gram. Oke, tunggu beberapa detik sampai sort of settle down. Habis itu kita akan putar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tujuannya mutar apa? Supaya kita meng-redistribute si coffee grounds ini. Kadang-kadang suka ada yang lebih padat, ada yang lebih longgar gitu ya. Jadi kita mau swirl supaya dia ke redistribute lagi si coffee grounds-nya ini. Dan mudah-mudahan menghasilkan extraction yang lebih even. Terus juga si Tricolate ini dia agak lebih lama turunnya tuh, kalau dilihat lumayan dripnya pelan-pelan. Jadi makanya itu lumayan butuh grind size yang lebih kasar supaya nggak terlalu over extracted, dan juga airnya harus lebih panas karena walaupun dia lama di sini tapi banyak heat loss
yang kita alami. Cari kata-katanya dulu. Yang kita alami dari di atas sini dia kan nunggu drip hilang. Terus di bawah sini juga ada heat loss lagi. Jadi airnya agak lebih panas dari biasanya, nggak apa-apa. Walaupun natural, biasa kita cuma pakai 88, 90 derajat. Ini kita pakai 100. It should be alright. Oke, sekarang kita ada di 2 menit 25 detik. Udah hampir habis, tapi masih ada yang netes-netes dikit. Kita biarin aja sampai dia fully drain. Mungkin di berapa ya? 245, coba kita lihat. Oke. Oke, ini kalau dibersihin tinggal diangkat ininya, habis itu di tip aja ke tempat sampah. Hati-hati itunya bisa hilang. Pakai gelas ini aja. Jadi kalau secara teori, karena dia setengah immersion, tapi lebih ke perkolasi, si kopinya akan lebih fuller bodinya. Jadi kalau udah natural, pakai ini, mestinya bodinya akan sangat round. Terus juga rasanya akan sedikit lebih intens dibandingkan kalau pakai drip biasanya. Karena kalau drip kan kayak gini, terus pas turun gitu masih ada yang suka ketinggalan di atas, ada yang ketinggalan di samping. Jadi nggak semuanya terekstraksi secara waktu yang bersamaan. Not necessarily bad, belum tentu jelek, tapi itu bisa membuat rasa yang kurang sebulat atau intens ini secara teori. Ya, tastes pretty good. Bodinya jauh lebih tebal dan bulat dibandingkan kalau misalnya biasa pakai dripper. Tapi kayak tadi yang gue bilang, si extraction-nya lebih tinggi, jadi variabelnya harus dikontrol juga. Yang ini agak terlalu over extracted kayaknya, tapi masih panas banget sih. Tapi rasanya keluar semua. Jadi mungkin kalau tadi 2 menit 45 detik, 20 gram masuk, 300 gram, terus airnya 100. Di yang kopi ini, kayaknya airnya, kalau gue personally, airnya akan gue kurangin dikit, jadi bukan 1:15, tapi mungkin 1:13,5-14, supaya dia ekstraksinya tinggi, tapi kita bodinya dibikin lebih round dengan si brew ratio yang lebih dikit, tapi rasanya juga masih lumayan enak dan bulat. That's how I would do it. Tapi kalau kalian punya cara lain, terserah. Anyway, kalau ada yang udah nyobain si tricolate ini, tricolate, silahkan bagi-bagi tips untuk teman-teman yang lain di comment section. Atau kalau misalnya ada yang punya opini-opini tentang itu, boleh di-share ke kita. Otherwise, until next time, I'll see you on the next episode. Ciao!